Oke, baik. Oke, langsung masuk ke template ya. Oke, pertama kali yang akan saya jelaskan itu daftar isi ya. Nah, daftar isi template yang Ibu upload di e-learning itu mohon untuk diperbaiki ya, karena bab empatnya masih analisis berorientasi objek ya, masih analisis berorientasi objek. Nah, Anda ganti bab 4-nya menjadi metode pengembangan perangkat lunak karena ada beberapa yang bertanya kok mengikuti yang mana? Mengikuti daftar isi atau isi dari ininya. Nah, sebenarnya mengikuti arahan dari Ibu pada saat kita ketemu setiap minggu gitu ya. Jadi bab empatnya Anda ganti menjadi metode pengembangan perangkat lunak. Isinya menyesuaikan dengan apa yang kamu buat ya, teori ya. Ini kan teori bab 4 itu. Oke, kemudian yang bab 5 kamu ganti menjadi implementasi saja ya. Nah, yang isinya nanti menyesuaikan juga dengan tahap pengembangan perangkat lunak yang nanti bakal Anda buat ya. Misalnya yang pertama ini kamu pakai pakai apa namanya? Metode waterfall model. Nah, waterfall model itu tahap pertamanya itu misalnya adalah planning. Nah, kamu buat planning di situ. Ya, kamu buat planning. Kemudian bagian dari planning itu apa misalnya? Oke, misalnya 5.2-nya adalah analisis misalnya ya. Analisis. Nah, analisis. Kemudian bagian dari analisis, nah baru buat yang ini nak. Jadi ini adalah poin 5.5.2.1. Jadi mau apapun metodenya, baik itu waterfall atau apa gitu ya, kalian buat dia analisisnya, bagian dari analisisnya seperti ini, ya. Oke. Di 5.2.1-nya itu adalah berpedoman pada kebutuhan pemakai sistem. Kemudian 5.2.2-nya yang ini mengidentifikasi, ikuti aja yang ini. Oke, Ibu buat dulu biar kamu tidak salah. Ini belum sempat Ibu lupa nak ngubahnya kemarin. Oh, ini naik dulu. Oke. Nah, kemudian nanti misalnya kita admit ke dulu. Nah, nanti misalnya di 5 titik Ibu buat dulu 5.3-nya misalnya desain. Ya, 5.3-nya misalnya desain, tidak usah di bold. Nah, ini tidak usah digunakan dulu. Nah, pada saat desain berarti ini 5.3.1 use case diagram. Nah, ya. Ini ininya turunannya atau bagian dari itu kelas diagram, kemudian desain database, kemudian desain interface. Oke. Nah, bab limanya, bukan bab 5, bab 6 ya terakhir ya. Bab 6-nya bukan implementasi, tetapi penutup aja. Penutup. Penutup. Oke. Kita enterkan dulu. Oke. Nah, jadi isi dari bab 4. Kan Ibu ini dulu biar kamu bisa screenshot. Nah, ya, isi dari bab 5 ini 51, 52, 53 dan seterusnya itu mengikuti tahap dari pengembangan atau metode yang kamu pakai. Ya, dari metode yang kamu pakai. Silakan di screenshot tak biar ingat. Nah, jangan lupa bab 4-nya metode pengembangan perangkat lunak. Ya, isinya menyesuaikan dengan apa yang kamu buat secara teori. Oke, sudah di screenshot? Sudah, Bu. Oke. Oke, kita lanjut ke isinya. Jadi, minggu lalu kan kita sudah sampai atau Anda sudah membuat bab 4 ya, metode pengembangan perangkat lunak. Jadi, metode apa yang kalian pakai di dalam pengembangan perangkat lunak, kamu masukkan di bab 4 secara teori ya. Oke, sekarang kita masuk ke bab 5.
Oke, di bab 5 itu kita langsung ke bab 5 yaitu implementasi. Oke, implementasi ya. Nah, jadi ini bukan 4.1 tapi 5.1. Nah, berarti ini misalnya 5.2-nya. 5.2. Oke, misalnya nih, ya misalnya tahapan pertama dari metode yang kalian pakai di judulnya masing-masing, misalnya tahap pertamanya itu adalah planning. Nah, boleh kamu buat 5.1-nya planning. Tapi kalau misalnya metode yang kamu ambil misalnya prototyping, prototyping itu misalnya yang pertama komunikasi dengan pelanggan. Nah, buat 5.1-nya komunikasi dengan pelanggan. Enak ya? Jadi tergantung tahap yang kalian gunakan sebagai judulnya. Dan tahap-tahap ini tentu saja sudah secara teori sudah kalian masukkan di bab 4. Paham sampai sini? Gimana? Paham Paham, sampai Bu. sini? Oke, paham ya? Paham, Oke. Bu. Oke. Nah, yang berikutnya itu adalah kalian lihat secara teori. Misalnya nih nomor satunya adalah planning. Nah, isi planning itu apa? Nah, isi planning itu secara teori kalian lihat di bab 4. Isi planning itu misalnya nih menguraikan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, bla 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 bla. Nah, isilah berdasarkan itu di planning. Sesuaikan dengan objeknya masing-masing. Ya, sesuaikan dengan objeknya masing-masing. Ya. Nah, Bu, kami misalnya cuman ada teorinya, Bu. Ini tidak ngerti. Makanya saya bilang di pertemuan kita minggu lalu, kalian itu melihat metode itu lihat dari artikel jurnal orang lain. Nah, lihat di jurnal orang lain itu isi planningnya apa, dia jelasin apa. Nah, ikuti saja seperti itu. Ya, jadi ikuti saja seperti itu. Nah, setiap metode, nah pasti ada analisis. Nah, mau dia nomor dua, misalnya mau dia nomor satu, mau dia nomor tiga, pasti ada analisis. Kadang-kadang kata-katanya berbeda aja. Misalnya ada yang namanya analisis kebutuhan sistem sama dengan analisis. Ya, oke. Nah, kalau dia ada analisis, ya, tapi yang tidak ada analisis itu mungkin di prototyping. Ya, oke, kalau dianalisis, nah uraiannya kalian buat seperti ini boleh. Jadi kalau boleh kamu buat kata-katanya analisis yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak ini itu menggunakan metode object oriented analysis atau analisis berorientasi objek. Nah, tahapan kerja dari object oriented analysis ini dapat diuraikan sebagai berikut. Nah, ini ya. Jadi kalau dia masuk ke analisis, nanti ada yang bertanya nih, Bu, di metode aku, Bu, tidak kakek, Bu, kata-kata analisis sedikit pun. Nah, kamu jingok, misalnya dia ada yang pertamanya spesifikasi kebutuhan sistem. Nah, mungkin saja spesifikasi kebutuhan sistemnya masuk di dalamnya adalah analisis. Masukkan di poin 51. Oke? Nah, pokoknya kata-katanya setelah kamu masukkan di 51 ya buat dia seperti ini, boleh. Atau kamu uraikan lagi juga boleh. Ini cuma contoh saja. Nah, oke. Karena kita menggunakan object oriented analysis, menurut buku Herianto yang saya rujuk, ya ada beberapa tahapan yang akan kita pakai. Oke, yang pertama itu adalah berpedoman pada kebutuhan pemakai sistem. Nah, untuk poin nomor satu, di bagian analisis ini, kalian buat minimal 3 halaman. Apa isinya? Ceritakan tentang prosedur kerja dari sistem yang lama atau saat ini. Dimulai dari menceritakan objek penelitian, ya cerita objek penelitiannya, prosedur kerjanya, kalau perlu ada struktur organisasi buat struktur organisasi, ya cara kerjanya seperti apa, SOP-nya seperti apa, dijelaskan masalah yang terjadi. Nah, dari cerita tadi kakek tahu masalahnya apa. Secara teori kemarin semalam sudah Ibu jelaskan bagaimana cara mencari masalah ya, masalah yang terjadi sampai dengan solusi yang ditawarkan. Solusi yang ditawarkan tentu saja dengan dibuatkan perangkat lunak. Ya, minimal 3 halaman. Masukkan data pendukung. Bisa dalam bentuk gambar, foto, atau grafik misalnya, atau dan lain-lain. Nah, jadi poin satu dari analisis ini itu menceritakan proses bisnisnya. Ya, proses bisnis itu kan berarti kerja dari sistem yang ada saat ini. Bisa kalian gambarkan, misalnya bisa kalian gambarkan dengan menggambarkan workflow atau alur kerja.
Kalau yang pernah Ibu buat waktu tesis tahun 2011 itu bisa kamu buat seperti ini. Tapi tidak boleh hanya gambar, harus diuraikan. Jadi uraiannya dulu atau boleh misalnya satu paragraf ngomong-ngomong dulu, baru gambarnya, baru jelas ke makna dari gambarnya masing-masing. Ya, misalnya nih, waktu itu Ibu mau buat website tentang jurnal. Nah, jadi semua yang terlibat saya masukkan di atas nih. Ada penulis, ada pengelola jurnal ilmiah terpadu, ada ketua penyunting, ada penyunting pelaksana, ada dekan. Nah, ini dibuatkan dulu di atas nih, bagian atas. Nah, apa yang akan dilakukan dari masing-masing bagian ini, Ibu buat flowchart-nya. Nah, taruh di bawahnya masing-masing. Ya, misalnya nih, Ibu kan mau buat website JIT ya, Jurnal Ilmiah Terpadu di Bina Dharma waktu tahun 2011. Ini tesis Ibu ya. Jadi, jurnal itu kan majalah ilmiah yang isinya artikel-artikel penelitian orang lain. Nah, ya. Jadi, buat website untuk menerima artikel-artikel berdasarkan template, ya. Kemudian kita terbitkan di jurnal yang kita kelola. Oke, misalnya nih dari penulis menyerahkan artikel dengan mengirimkan artikel di web kita, kemudian mengedit artikel sesuai format, apakah sudah sesuai. Ini yang sistem yang ada ya, sistem yang ada misalnya. Apakah kalau dia ya ke proses berikutnya, kalau dia tidak kembali lagi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini boleh 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 aja proses bisnis yang kalian buat di bagian analisis poin pertama ini kalian buatkan dalam bentuk workflow. Contohnya boleh seperti ini. Atau misalnya, Bu, aku pengennya narasi baik. Boleh, bebas. Yang penting minimal ada 3 halaman. Minimal itu ya. Sebenarnya proses bisnis itu tidak bisa kita gambarkan cuma 3 halaman, pasti lebih. Nah, contoh lain. Misalnya nih kamu mau buat aplikasi tentang e-commerce nih, penjualan eh, makanan di restoran. Nah, cerita ke Mak Mano Wong beli barang di restoran itu. Misalnya selama ini datang ke restoran, ya kemudian eh, menerima menu yang ada di meja, membaca menu yang ada meja, kemudian nanti ada pegawai yang memberikan kertas apa yang akan kita pesan dicentang atau ditulis di dalam kertas itu, kertasnya dipoto. Nah, kertas pesannya dipoto, masuk ke sini cerita. Oh, ini gambar eh, apa namanya kartu pesannya atau formulir pesannya. Kemudian kalau sudah kita buat, nanti pegawainya datang lagi untuk mengambil kertasnya, maka dilakukan masak-memasak di dalam dapur dan seterusnya sampai kaget dia dapat nota bayarnya. Nah, notanya juga difoto, masukkan di dalam proses bisnis ini, masukkan di dalam poin berpedoman pada kebutuhan pemakai sistemnya. Seperti itu. Nah, untuk tugas yang paling lambat minggu depan, saya akan buka menunya. Nama tugasnya tugas proses bisnis dalam kurung SI5KR. Isinya sampai dengan ini. Sampai dengan poin pertama, berpedoman pada kebutuhan pemakai sistem. Ya, yang kalian kirimkan di e-learningnya nanti mulai dari cover. Mulai dari koper depan, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5 sampai poin 1. Ya, sampai dengan poin 1. Nah, jadi silakan disiapkan. Kalau sampai dengan 4 kan udah selesai tuh kalian buat ya. Tinggal kalian tambahkan aja eh, tahap atau poin dari bab 5 satunya menyesuaikan dengan bab 4, tahap pertamanya apa, tahap keduanya apa, yang pasti ada analisis ya. Kalau ada analisis buat, bukan ada, harus ada. Kalau dia menceritakan kerja sistem yang ada saat ini, kamu masukkanlah di kata-kata ini nih, mulai dari sini sampai dengan yang ini dulu. Nah, silakan ceritakan berdasarkan objeknya masing-masing. Jadi, di bab 5 ini tidak bicara lagi tentang teori, tapi langsung masuk ke objeknya masing-masing. Ya, oke. Itu saja penjelasan Ibu tentang tugas minggu ini. Ibu